Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita ada pada pagi hari ini, semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Pagi Hari. Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal 19 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Aku ingin bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dalam satu masa yang tidak mudah saat ini, di mana masa COVID-19 banyak orang bukan makin mendekat kepada Tuhan, tetapi banyak orang makin menjauh dari Tuhan. Mereka mengalami kemunduran secara rohani dalam kehidupan mereka. Pada pagi hari ini mari kita melihat apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, langkah berikutnya yang harus ada, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah mengejar kehidupan yang bertumbuh agar kita menyerupai Kristus dalam kehidupan ini. Nah, bagian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini memberikan kepada kita 3 hal yang penting bagaimana atau apa yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita secara rohani. Adapun 3 hal tersebut adalah yang pertama, kita harus bertumbuh di dalam kesetiaan. Dalam ayat 22, dalam Amsal pasal 19 ayat 22, dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sulit mencari orang yang hidupnya benar-benar setia. Dunia ini penuh dengan keangkuhan, keserakahan, dan terlalu kuat menjerat banyak orang untuk memiliki iman yang lemah. Orang melakukan apa yang menurutnya benar, tanpa peduli apakah hal tersebut mendatangkan kejahatan, mendatangkan dosa atau tidak. Di negeri kita bisa melihat, menyaksikan korupsi yang merajalela. Bahkan di lembaga-lembaga keagamaan pun kejahatan itu singgah di sana. Banyak orang tidak ingat lagi pada janji dan sumpah setianya. Setiap tahun angka perceraian dan perselingkuhan meningkat. Banyak keluarga hancur berantakan. Oleh karena apa? Karena tidak menjaga kesetiaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan sifat kesetiaan itu melekat di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa orang yang setia tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saya percaya juga bahwa orang yang setia, dia bisa menjaga hatinya. Yang kedua, yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita secara rohani adalah kejujuran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kitab Amsal katakan lebih baik miskin daripada tidak jujur atau pembohong. Rupa-rupanya ketidakjujuran adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ketidakjujuran mengakibatkan kita kehilangan penghormatan dari orang lain. Orang yang tidak jujur sulit sekali saudara untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bahkan
ketidakjujuran mendatangkan masalah besar dalam kehidupan kita. Saudara tentu ingat kisah tentang Ananias dan Safira yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kalau kita melihat atau kita membaca pada bagian ini, bagaimana Ananias dan Safira, sepasang suami istri ini, tidak jujur kepada Petrus mengenai harta penjualan tanah mereka, sehingga mereka dihukum mati oleh Tuhan. Saudaraku, kisah ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi kisah ini membawa pesan yang sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita menjadi pribadi yang jujur. Jujur di hadapan Tuhan, jujur terhadap sesama, bahkan jujur terhadap diri kita sendiri. Bagian terakhir, bagaimana kita menumbuh kembangkan kehidupan secara rohani adalah kita harus hidup takut akan Allah. Firman Tuhan pada bagian yang terakhir dalam ayat 23 mengatakan, takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, istilah takut akan Tuhan bukan berarti kita melihat Allah itu sebagai sosok yang menakutkan. Bukan berarti takut akan Allah itu kita melihat sosok Allah itu sebagai sosok yang menyeramkan. Tetapi yang dimaksudkan dengan istilah takut akan Tuhan atau takut akan Allah adalah kita memandang Allah itu sebagai satu pribadi yang selayaknya untuk kita hormati, untuk kita kagumi, dan kita hargai. Sikap hormat dan kagum kita harus kita dasari karena kasih-Nya yang lebih dulu kepada kita. Ia yang telah memilih kita, Ia yang telah memanggil kita, Ia yang telah menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya, Ia yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena itu, Ia wajib mendapatkan rasa kagum kita. Ia layak mendapatkan penghormatan kita. Sikap hormat dan kagum kita seharusnya juga mengandung makna bahwa kita aman di dalam naungan perlindungan Tuhan. Saya percaya, Bapak Ibu, bahwa orang yang takut akan Allah itu pasti dijaga dan dilindungi oleh Allah. Pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita adalah, mari saudara kita bertumbuh di dalam kesetiaan, kita bertumbuh di dalam kejujuran, dan kita bertumbuh di dalam hidup takut akan Allah. Saya percaya kalau kita hidup jujur, hidup setia, dan takut akan Allah, maka kita akan hidup di dalam sukacita, kita hidup di dalam damai sejahtera, kita menghidupi firman Tuhan. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh Allah Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Nya. Dan kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.